gini gitu, ih adek bisa diem nggak? Kalau diem itu nanti tantenya bisa nyetirnya bisa nyaman gitu-gitu ya. Teh bantu, terus dia cuma bilang melambangkan jempol kayak gini gitu. Makasih, terus ternyata dia bisa bahasa isyarat juga. Nah, terus dia bisa nge-reply-nya juga sama-sama gitu. Jadi beberapa memang sudah ada yang bisa bahasa isyarat. Tapi terus dia lumayan nih ngasih tips ke saya. Terus saya bilang, ngobrol tambah ilmu, kocak dan seru. Ngopi, ngobrol pintar bareng Gojek. Bahasa isyarat Indonesia. A. B. Bulbul coba. B. U. Love. Salah. U. L gini dia. B U L. Bulbul. Bang Bul tuh lagi ngapain sih? Ini lagi live Instagram ya, bukan dong. Lagi belajar bahasa isyarat. Belajar bahasa isyarat? Iya. Buat apa? Buat ini nanti ada datang orang spesial. Ih, pantesan pesen minumnya banyak banget nih. Tuh, Emang nggak makanya cepet kembung Neng. Nanti dia sendiri? datang belum ada minum gimana? Ya udah deh, ini aku bikinin Tuh. dulu yang spesial seperti biasa. Tapi ini banyak banget tahu. Aku bikin 6 gelas loh, Bang Bul. Ya nggak apa-apa, saya kan minumnya 5. Ya udah, tunggu. Neng juga mau lihat. Tunggu Bang Bul. Sini Neng, cepet Neng. Nanti biar kita bisa berkomunikasi bersama-sama itu. Nah, ini minumannya udah aku bikinin nih. Ada 6. Terus ini lagi belajar apa? Iya, lihat tuh Neng. Tuh, kalau A tuh gini Neng. Ini senam. Bukan. Oh, bukan. Kirain senam ada bukan. gini-gininya. Bukan Neng, ini bahasa ini A nih, A. Ini A. B. B. Nah, yang gini coba gini. Ini apa? Nah. Gitu Neng. Tapi nggak ada tahu Bang Bul. Ya itu maksudnya ya saling mencintai aja untuk Oh, gitu. pelanggan dan ini. Yang ini apa bentuknya? Weh. Weh. Coba kalau warkopnya Neng gimana Bang? Warkop. Bisa nggak? Weh. Weh. Nggak, warkop Neng udah ini aja nih. Udah. Oh. Tinggal kita gini kan. Tapi Langsung emang gini aja Neng. buat apa sih Bang kita belajar kayak gini? Ini Neng, nanti kita datang kedatangan driver Gojek yang tunarungu. Oh, jadi spesial ya Bang? Spesial banget hari Neng. Pesan, Abang Gitu. pesan minumnya banyak nih. Makanya itu. Oh gitu. Ya udah Bang, kalau kayak gitu Neng juga mau belajar, karena kan pasti orang Neng bakal kedatangan juga dong untuk teman-teman tunarungu ini kan. Betul, Jadi- makanya Neng, kita kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Pintar bareng Gojek. Nah, itu tuh. Oh, itu dia. Dia. Tuh. Halo Abang. Halo. 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 Mungkin kita Oke. perkenalan dulu kali ya, perkenalan. Dulu ya. Jadi ini siapa Bang? Abang Bulbul jelasin ini tamu spesial kita siapa, dari mana, dan mau ngapain? Di sini ada Bang Filipus. Bang Filipus. Bang Filipus. Oke. Dan di sini ada Mbak Oni. Mbak Oni. Halo Bang Filipus. Mbak Oni. Mbak Oni, halo. Oh, Dan di sini kita ditemani sama Mbak-mbak interpreter. Oh, ih Bang Bul keren banget Keren kalau ya? hari ini. Keren ya? Keren. Jadi kita bisa sekalian bareng-bareng belajar dari Bang Filipus nih, ditemani sama Mbak interpreter supaya Iya. apa yang kita sampaikan tidak salah ya. Iya betul, tapi kita kenalan juga dulu dong Oh, sama kenalan. mbak-mbaknya. Oh iya benar nih. Kayaknya aku sering lihat deh Bang Bul ini di TV. Iya kan di TV, di bawah-bawah TV tuh biasa. Iya benar di kota-kota kecil Iya. kan. Iya benar-benar. Perkenalan dulu kali ya. Kenalkan, nama saya Uci. Syarat saya Halo Kak Uci. Oke. Oh ya, halo saya Tamiang. Kakak Tamiang. Iya. Tapi gimana cara kita memperkenalkan diri dalam bahasa isyarat, Bang? Perkenalkan. Seperti ini. Saya Ya. kenalan diri. Nama. Nama. Oh, Isyaratnya apa? Dalam Pak, isyaratnya apa? sayang. Dalam isyarat.
kayak gini. Mau kayak gini isyaratnya. Love, Boleh, terus boleh. dengan gestur agak besar badannya. Boleh, gendut. Kalau Mbak namanya siapa? Aku. Lalu lagi. Bisa neng, tadi kan kita belajar. Oh iya iya. Neng, Neng coba, Cahyati Neng. mau kenalin. Ye. H tuh gimana? H gimana H? Oh H gini ya. Ya, Oh. kayak gini nih, Ha. Oh gini. Oh. Ini, Dua gitu, gini. Oh gini, oke. Cah. Y-nya gini nggak bener? Iya, Y, ya kan? A, B. Oh. Panggilan isyaratnya tahu nggak? Aku cerewet kan kata kamu? Jadi aku, gitu kan? Gimana? Cantik, bawel. Oh. Gak apa, yang penting ada Cantik cantiknya. bawel, Makasih loh. benar. Iya, makasih loh. Tetap Ih. tersenyum. Iya bener, harus tetap tersenyum walaupun di samping aku ini. Tetap senyum gitu. Neng, Neng. Iya, Kenapa? Neng Cahyati. Tapi Pak Bang Filipus dan Mbak Oni, gimana sih? Mungkin Bang Filipus dulu ya. Awalnya memutuskan untuk menjadi driver Gojek. Ya, jadi kira-kira tahun 2019 Iya. saya ini sebenarnya dulunya bekerja sebagai kepala juru parkir. Oke. Jadi dulu biasanya di minimarket. Terus saya ngeliat tuh ternyata banyak teman-teman yang datang tapi pakai jaket Gojek. Oh. Jadi saya penasaran, jadi saya tanya ke teman-teman itu yang berkumpul, kok bisa sih kalian kerja di Gojek terus melamar di sana? Terus teman-teman bilang bisa dong gitu. Terus caranya gimana? Saya tanya. Terus atau persyaratannya tuh kayak apa aja? Terus mereka bilang yang pertama harus menyediakan KTP dulu, terus harus ada STNK, terus harus punya SIM, SIM-nya SIM C kalau misalnya mau pakai motor, terus buku tabungan, terus ayo udah daftar aja bang, gitu, bilang ke saya. Saya bilang, aduh maaf saya nggak bisa deh, gitu. Padahal saya diem-diem daftarnya, saya Oh. punya niat mau saya coba deh buat daftar, datanglah ke kantor Gojek. Ternyata diterima. Syukurlah, alhamdulillah, kira diterima jadi driver. Keren tuh. Tapi emang bener-bener udah siap emang Filipus dengan nanti berkomunikasi gimana? Mungkin itu gimana cara mempersiapkan itu gitu? Ya, siap banget. Karena ketika berkomunikasi dengan banyak orang, saya berpikir mungkin kalau misalnya teman-teman kan kalau ngeliat pakai bahasa isyarat yang terlalu cepat mungkin nggak paham ya. Jadi saya biasanya bahasa isyaratnya secara pelan-pelan. Terus supaya orang-orang atau para customer nih yang mesen saya, jadi mereka paham secara gestur. Pas itu saya isyaratnya pelan-pelan. Jadi mereka tuh tahu. Akhirnya lama-lama nanti bisa para customer nih semua tahu bahasa isyarat. Jadi nggak apa-apa tahu bahasa isyarat sedikit-sedikit nanti bisa berkembang jadi paham. Iya benar, hebat. Tapi kan Bang Filipus ini kan juga GoSend, GoFood. Nah itu gimana cara berkomunikasi dengan mitranya, dengan customernya? Jadi ini mau cerita ke pengalaman dulu ya. Boleh. Abang-abang Mbak. Jadi sebelumnya saya awalnya takut kalau ketemu customer nih. Takut nggak bisa berkomunikasi. Tapi sekarang udah biasa. Jadi misalkan dapat orderan nih. Misalnya orderan GoRide ya. Terus saya biasanya ketika bertemu dengan customer, saya tunjukin bener nggak ini ibu ini atau bapak ini. Karena sekarang ini akun di Gojek ini infonya itu sudah ada ketika ada driver tunarungu, jadi sudah ada tulisannya. Jadi saya senang ketika orang tuh udah aware juga dengan status saya sebagai driver tunarungu. Apalagi kalau misalkan si customer ini bisa bahasa isyarat. Terus sudah saya antarkan sampai tempat tujuan, terus tiba-tiba customer-nya bisa isyarat terima kasih. Saya merasa, wow keren banget ini. Saya jadi seneng kalau misalkan customer ini bisa tahu isyarat walaupun isyaratnya dasar. Saya merasa senang. Terus ya udah kayak gitu. Sedih. Alhamdulillah.
Tapi sebelum kita lanjutin, kita bagi-bagiin Ya, dulu dong minumnya, Neng. silakan minum Gimana dulu, sih, Neng? Neng takutnya udah nanti buatin kan aku masa. udah capek-capek bikin ini kopi. Iya. Biasa buat Biar Bang Bang Bul Filipus. sama Bang Filipus. Nih Mbak boleh diminum tehnya. Mbak. Ini nih 2. Ini aku, aku nggak boleh. Iya 2. Pikir interpreternya dapat tehnya 2. Oh, enggak ada. Dapat sih satu-satu, takutnya kan nanti Ini kita Bang haus Filipus, kan. kopi Bang Filipus. Gitu. Ini. Oke, jadi sebenarnya tadi tuh kata-kata terima kasih tuh Terima menjadi kasih gini ya. Terima kasih. sesuatu yang bikin semua orang tuh seneng ya Bang Bul. Gitu. Sama-sama. Kalau gini metal. Oke, keren ya Bang Bul. Kalau kali ini tuh episode kali ini tuh kayak jadi afirmasi positif, tahu bahwa di tengah kekurangan atau keterbatasan kita tuh nggak boleh jadi orang yang gak semangat ya. Iya, tetap harus semangat. Lihat Bang Filipus aja tetap semangat dia. Walaupun tadi awalnya ketakutan jumpain customer, tapi dia yakin dan pelan-pelan tuh bahasa isyarat. Keren. Mantep Bang Filipus. Luar biasa. Tepuk tangan loh Bang Filipus. Iya. Jadi biasanya tuh tadi kan cerita tentang kalau misalkan go ride ya. Nah, ini ada pengalaman juga kalau misalkan go food. GoFood. Biasanya Oke. tuh biasanya mitra-mitra GoFood atau misalnya di rumah makan, resto gitu, kebanyakan pelayannya itu kan bicaranya tuh cepat. Terus saya biasanya bilang, maaf saya driver tunarungu. Oh iya maaf. Oh nggak apa-apa. Mana orderannya? Jadi nanti dilihat handphone saya. Terus nanti baru nanti akan keluar struknya kan, atau bonnya kayak gitu. Nah, dan biasanya itu ada kodenya, nanti bisa lah tuh disesuaikan kode yang di handphone saya sama kode yang di resto tersebut. Nah nanti kalau udah oke, tinggal difoto, terus tinggal saya menunggu deh makanannya nih. Nah biasanya tuh kan kejadiannya kalau antrian nih, saya tuh kadang suka bingung ini antriannya lama atau sebentar gitu, karena kan kebanyakan tuh pakai audio ya, biasanya pakai suara kayak gitu. Kan karena saya nggak dengar, saya biasanya, ini ada mitra GoFood lainnya nih, ya udah. Akhirnya saya tanya, Bang, ini udah dipanggil nggak ya? Bisa bantuin saya nggak? Kalau misalkan nomor saya dipanggil, tolong kasih tahu saya karena saya nggak dengar. Oke. Nah, terus habis itu saya tanya biasanya berapa menit nih? Oh, tunggu 5 menit lagi Bang. Gitu. Saya kira 24. Tahu. Oke, itu pengalaman yang keren banget nih. Terus Mbak Oni pernah dapat customer yang berkebutuhan khusus nggak sih Mbak? Pernah sih. Terus atau emang gimana ceritanya? Banyak cerita nih. Coba ceritanya nggak apa-apa. Kira ada kopi. Satu-satu ya ceritanya. Satu-satu. Kalau kebutuhan khusus sih, saya pernah ngalamin yang ceritanya itu yang dari yang segi anak-anak ya. Saya pernah ketemu anak yang autis itu kan. Jadi dia memang sepanjang jalan itu kalau kayak gitu kan emang nggak bisa dikendalin kan. Memang sih yang nggak bisa diem, yang bagaimana ya udah saya di situ jadi belajar, wah saya tuh nggak cuma jadi supir gokar, saya harus bisa menenangkan anak-anak yang tidak bisa diam jadi yang kadang dia pindah ke depan, pindah ke belakang, yang ya udah. Tapi kan saya gini nggak punya pembelajaran ya, tapi saya punya ini sendiri. Adek namanya siapa gitu. Tapi saya sambil nyetir, adek namanya siapa gitu. Ini namanya gitu. Kelas berapa? Mama, aku minta ini gitu. Adek bisa diem nggak? Kalau diem itu nanti tantenya bisa nyetirnya bisa nyaman gitu-gitu. Ya, kayak gitu-gitu yang ibarat orang penumpang yang dewasanya itu orang tuanya tuh kayak, keren banget nih driver. Ini sendiri ya. Langsung jadi panglima tuh langsung. Luar Gitu. biasa. Ada juga yang itu kali ya, tukang nunggu juga ada. Cuman dia karena saya memang nggak bisa bahasa isyarat ya, jadi saya sekedar yang ini titiknya sesuai, iya gitu. Oh gitu-gitu. Konfirmasi sambil nunjukin handphone paling ya sambil itu, dan sambil ya udah dia kadang kayak tadi ketemu sama Om ini yang sebenarnya nggak paham tapi kayak kita menjiwai ya. Kita memang kita paham kalau emang kita perhatiin, kita juga empati dengan Bang Filipus, luar biasa. Tapi yang penting semua customer nyaman dengan yang Mbak Oni lakukan gitu kan. Yang penting kan kitanya menyambut dengan baik, ekspresi mukanya betul, harus yang kita tuh senang dengan penumpang manapun ya. Jadi nggak yang namanya
gimana cemberut gitu, enggak sih. Oke, jadi sebenarnya seharusnya customer juga kayak ngasih informasi ya Bang Bu, Ya, kalau misalkan driver ini keadaannya itu membutuhkan bantuan lebih atau ada fasilitas yang memang harus dibawa gitu. Ya. Misalkan berarti Mbak Odi kayak pernah kan kalau di mobil tuh Mbak mohon maaf saya membawa orang sakit Oh gitu iya, ya. itu juga ada Nanti pengalaman kayak gitu. tolong dibantu gitu ya. Heeh. Misalnya kayak bawa kursi roda gitu kan atau Oksigen. apa tabung oksigen Iya, itu kan itu ada saya ya. refleks loh. Oh iya. Setiap misalnya jemput di lobi rumah sakit, Oke. udah sampai, oh dia bawa kursi roda, ya udah kan kadang ada pendamping Oke. ya. Oh ada juga pernah nggak bawa pendamping juga, dia kayak ini sendiri, tapi saya langsung kayak inisiatif untuk bantuin, ya udah. Kursi rodanya kadang suka security-nya, Mbak itu berat, nggak tuh refleks aja langsung masukin, berat, ayo kita jalan. Iya, makanya mau disigap banget ya Iya. walaupun perempuan ya Bang Bu. Luar biasa, luar biasa. Sebelumnya Kan Gojek juga melatih kita semua untuk tetap sopan, beretika, dan berkomunikasi Komunikasi yang baik. gitu kan. Tapi mungkin Bang Filipus dan Mbak Oni bisa share nggak sih gimana biar kita tetap beretika, tetap sopan gitu. Ya, kasih masukan juga buat mitra-mitra yang supaya lain. kita semua dapat masukan. Jadi kalau misalkan kita supaya bisa beretika sopan, terutama dari teman-teman driver ya. Mungkin kalau di Gojek ini kan sudah ada peraturan-peraturan Iya. ya. Jadi kayak contohnya driver itu nggak boleh pakai celana pendek atau celana bolong-bolong, harus rapi, Benar. terus nggak boleh pakai sendal, terus pakai sepatu supaya gunanya customer ini juga kalau ngelihat para driver ini jadi nyaman juga, jadi senang gitu. Benar. Oh, ini driver Gojek nih semuanya rapi Iya, gitu. iya. Kalau misalkan ketika ada pemesanan atau ada order, biasanya kan udah ada auto text-nya tuh, halo, Oh, selamat iya, pagi, betul. apakah lokasinya sudah sesuai titik dan sebagainya. Nah, jadi nanti customer-nya tinggal jawab aja di situ. Terus tinggal kita klik yang auto text-nya, oke baik, terus ya udah. Para driver akan jalan ke sesuai tempat tujuan. Terus ya sudah, ketika bisa sudah ketemu sama customer-nya, nanti karena mereka sudah tahu kan, ngelihat oh bajunya udah rapi, jaketnya udah rapi. Nah terus kalau misalkan biasanya kan para customer ini akan ngecek motor ya, ngecek platnya apakah sudah sesuai. Nah biasanya kalau saya ataupun teman-teman driver tunarungu tuh biasanya kami akan bilang saya driver tunarungu gitu. Saya dari Gojek Tunarungu. Oh iya, terima kasih kayak gitu. Jadi kami udah ngasih tahu ke para customer juga kayak gitu. Nah, kalau misalkan sebelum kami jemput tuh biasanya kami suka udah intro dulu nih. Kalau belok kiri, tepuk bahu kiri. Kalau belok kanan, tepuk bahu kanan. Jadi biar customer itu nggak kaget kayak gitu. Jadi kalau dia takutnya dia ngomong, terus kami kan nggak dengar gitu. Kalau misalkan mau berhenti, tepuk bahunya 2 kali kayak gitu. Jadi secara gestur kami sudah jelaskan ke teman-teman atau customer. Nah kemudian ya udah, jadi tinggal kasih tahu deh tuh nanti tepuk bahu mana nih customernya. Nah kalau udah sampai tempat tujuan, terus nanti biasanya customer tuh kan langsung bilang terima kasih gitu. Saya kaget, oh dia bisa bahasa isyarat nih gitu. Saya jadi kayak seneng gitu. Ternyata beberapa customer tuh udah bisa bahasa isyarat. Oke. Jadi gini, mungkin Mbak Oni atau Filipus gitu ya, itu kan mungkin tantangan yang kalau kita tuh lagi dapat customer yang emang udah ngerti bahasa isyarat ya Bang Bul. Nah, tapi pernah nggak sih mengalami tantangan dalam berkomunikasi dengan customer gitu ya? Terus biasanya bagaimana caranya? Kan tadi kayak kalau Bang Bul udah Bang Bul deh tuh. Kalau Filipus sudah ngejelasin tuh biasanya akan intro di awal kalau saya tunarungu gitu ya. Nah, mungkin aku mau tahu dari Mbak Oni nih gitu. Pernah nggak sih ngalamin hal kayak gitu? Ngalaminnya ketemu. Iya, kesulitan dalam berkomunikasi dengan customer gitu. Belum sejauh ini sih belum. Cuman kalau kesulitan ya paling kayak kita di jalan itu beda, kayak untuk rute tujuan aja sih. Kayak Miskomunikasi ya. miskomunikasi. Kalau kita karena kita sehari-hari di jalan ya, jadi tahu jam-jam, oh jam ini macet, jam ini lengang gitu. Itu aja sih. Kadang yang suka menyampaikannya ya pelan-pelan gitu, yang ini loh Bu, kalau
lewat sini lebih dekat gini. Di situ masuk gang, iya memang masuk gang, tapi saya memang biasa lewat gang gitu. Jadi udah lihai, pas sudah masuk gang, iya lihai ya tentunya. Jadi dengan memakai gestur, tadi udah bilang, dan terus tadi dibantu dengan fitur pesan cepat juga. Emang komunikasi biar tetap lancar dengan customer. Benar. Itu bener banget tuh. Juga sudah ada keterangan Bang Bul di aplikasinya ya. Jadi kalau dapat driver yang mohon maaf tunarungu ini udah ada notifikasinya tuh. Iya, udah ada tuh dikasih tahu kalau itu emang driver. Jadi itu ibaratnya gini Bang Bul, kasih tahu di awal supaya semuanya berjalan lancar. Ih, nelfon mulu. Kok di reject, Neng? Iya kan aku lagi sama Bang Bul. Enggak, bukan gitu Bang. Ini orang tuh teleponnya pinjam duit mulu, males banget. Jadi ya udah tahu aja. Ya mungkin dia butuh minjem duit kan. Enggak Bang, dia tuh kalau minjem pasti buat yang enggak mau udah biarin Buat aja. enggak gimana sih, Neng, maksudnya? Biasa buat main yang itu loh, apa sih? Judi online itu. Judol, Iya, bener. judi dodol. Wah, itu, kalau gitu jangan kasih, Neng. Tuh, Jangan makanya kasih, udah Neng. Neng reject aja. Jangan, Neng Neng, blokir itu. lah. Blokir. Buang apa yang sekarang? Buang. Ekspektasinya dia adalah dia pernah menang Bang dan dapat banyak. Terus dia ngerasa ini akan bisa menang lagi. Padahal itu kan mindset yang dibodohi ya Bang ya. Itu lah, Neng. Heran kali tuh, Neng, kalau kayak gitu. Abang udah masa-masa kelam lah itu. Enggak, bukan, maksudnya gini, Neng. Banyak dulu kawan-kawan abang yang kayak gitu. Dia rumah tangga rusak, Neng. Harta udah hilang semua. Gara-gara apa? Judi online, judi dodol begitu, judol. Lagi pada kesini juga kayak gitu Bang, makanya tuh kadang Neng suka tahu, suka lihat itu apa gitu, terus semuanya Terus hancur Neng ikut gara-gara. main? Enggak kan? Jangan, Neng, maksudnya jangan. Iya, Neng tuh bukan membuli, tapi tuh Neng bilang kalau mau dapat uang banyak itu kerja keras lah. Betul. Ya kan? Ya Bang, kerja keras Iya. kan, sampai belang tangan ya kan, Iya. project gitu kan, kayak Bang Filipus sama Mbak Oni nih. Walaupun Tetep. kekurangan tetap kan mau kerja keras gitu nggak sih Bang? Iya betul, Neng. Jadi kalau memang masa depan mau lebih baik ya harus lebih kerja keras. Iya. Mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan sistem. Iya benar banget. Itu sistem. Parah kali sistem itu. Betul. Nah, nih. Nah, kalau misalkan kalau stres jangan langsung beralih ke judi online. Iya. Bisa main Candy Crush. main bekel mungkin supaya nggak stres. Main Monopoly. Iya. Ya, bisa juga tuh main monopoli, main bekel, main congklak. Main ABC 5 dasar. Nah, jadi biar nggak stres. Udah nggak stres, ya betul. Benar, mantap. Tepuk tangan sekali lagi, Bang. Nah, Mbak Oni pernah ikut nggak sih pelatihan tentang cara berkomunikasi yang baik? Ikut pelatihan itu belum pernah sih, cuman saya itu di aplikasi Gojek itu ada Kit Pintar. Nah itu saya suka lihat di situ kan Kit Pintar, dan ada video-video YouTube-nya. Jadi bisa belajar dari Ya situ dari situ. Dan nanti kan setelah nonton video itu ada kayak kuis gitu kan, kayak nyelesain. Nanti ibarat kalau belum lulus, wah berarti gue harus lulus ini, aku harus lulus nih, berarti ulang lagi. Oh udah lulus kayak seneng ya, dapat ranking di satu nih. Ya pokoknya driver tuh jangan bosan-bosan dah tuh untuk mengedukasi diri, baca tuh modul pintar semua. Karena di modul pintar juga ada tuh gimana cara berkomunikasi dengan customer yang berkebutuhan khusus. Jadi rajin juga ikut pelatihan, sering-sering juga ikut-ikut kopdar gitu. Jadi Mbak Oni biasa kopdar di mana? Iya betul. Saya. Mbak Oni, iya. Saya dulu, oke. Saya sering ikut kopdar kan ada online setiap bulan tuh. Oke. Nah, online itu saya wajib pasti karena kan banyak info-info baru. Dan sama kopdar-kopdar di daerah mana aja kadang suka ada OPS-OPS-nya. Gitu. Kalau Bang Filipus kan mitra tunarungu pasti punya cara khusus kan untuk mengikuti kopdar kan. Nah, gimana cara Bang Filipus untuk mengikuti kopdar? Nah, jadi kalau misalkan kopdar nih, kami biasa kopdarnya offline. Jadi buat mitra tunarungu tuh ada yang khusus kopdar yang memang buat teman-teman mitra tunarungu. Nah, acaranya itu juga kayak
dia rentang waktunya 2 bulan 1 kali, pasti itu akan ada. Dan itu tuh tempatnya pindah-pindah. Jadi ada yang di Kemang, ada yang di kantor Gojek Petojo nih, terus pas itu ada yang di tempat lain di Depok, di Bekasi, Tangerang. Nah, sama yang di Kemang itu. Jadi Jabodetabek pasti pokoknya. pindah-pindah setiap 2 bulan 1 kali. Jadi Jabodetabek. Jabodetabek. Jadi ada pelatihan juga ya. Terus biasanya teman-teman atau mitra tunarungu tuh kalau tiap ada kopdar nih mereka antusias, semangat, yel-yel terus karena dapat informasi makanan juga kan biasanya. Jadi antusias banget sih. Tapi mungkin aku tuh ada sedikit deh yang mau aku agak tanyain ke Mbak Oni nih. Tadi kan Mbak Oni ada pertanyaan tentang pelatihan ya. Ini sedikit aja sih Mbak Oni, karena kan aku biasanya nanya ke teman-teman di Mitra Roda 2 nih tentang pelatihan aman berkendara. Nah, Mbak Oni kalau di Mitra Roda 4 itu juga ada pelatihan untuk aman berkendara juga ya? Safety riding ada gitu? acara safety riding. Oke. Baru beberapa bulan yang lalu lah sama Menteri Dinas Perhubungan. Jadi mau teman-teman di Roda 2, Roda 4 juga semuanya dapat pelatihan untuk aman berkendara itu Ya, ya, Bang, dan Mbak Oni memang ikut ya. pasti Wah, gitu keren ya, kayak gitu. Gojek ya. Jadi biar semua- berkendaranya aman Iya. gitu. Oke. Nah, berarti kan sebenarnya customer ya Bang Bul juga harus memahami nih kalau mohon maaf dapat driver yang seperti Bang Filipus gitu ya. Jadi kedua belah pihak tuh harus kayak saling mengerti gitu. Jadi customer itu tahu nih kalau ini mitranya berkebutuhan khusus, dan dari teman-teman mitra juga harus paham nih kalau ada kondisi di mana customer membutuhkan pertolongan atau juga berkebutuhan khusus ya sebagai mitra gitu ya. Iya, dan Gojek juga selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan optimal ke semua customer gitu kan, apalagi customer dengan berkebutuhan khusus. Sebagai individu yang memiliki tantangan unik itu, jadi kita memang betul-betul komitmen untuk tetap melayani. Benar, itu luar biasa Gojek. Jadi kita tetap harus membutuhkan empati dan memahami dan melakukan pendekatan yang lebih gitu. Luar biasa. Penting banget tuh empati. Banget, makanya empati, perhatian semuanya. Jadi semuanya nyaman. Amin. Amin. Nah, satu lagi, terus juga harus selalu jaga profesionalitas. Betul, profesionalitas. Iya ya kan Bang, jadi selalu bersikap yang positif gitu kan, memberikan juga afirmasi yang baik ke semuanya. Supaya tuh kan dapat order ke order lagi tuh kan itu tanggung jawab kita ya Mbak Uni, Bang Filipus untuk menjaga mood gitu ya, memberikan pelayanan terbaik ke customer kan. Gitu, nggak bisa nyalain nih Bang Bul nih, misalkan Bang Bul lagi bete mana yang terus dapat customer ngasih helmnya dilempar. Oh, nggak boleh, nggak bisa. Iya nih. Jadi karena udah ada pelatihan semuanya dari Gojek, harusnya tinggal diterapin aja ya SOP terbaiknya ya Mbak Uni dan Bang Filipus ya. Betul. Kan gitu juga manusia. Manusia itu kan diciptakan sebagai makhluk sosial. Betul. Iya tadi. Aku mau bilangin kalau kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Jadi nggak bisa tuh kita sendiri-sendiri, saling membantu lah satu sama lain, kan benar. Saya boleh berbagi cerita? Boleh dong, silakan. Oke. Lama ceritanya? Oh, wassalamualaikum. Jadi ini sekedar sharing aja cerita ya. Jadi saya pernah pengalaman dapat penumpang itu rumah sakit. Jadi mindset saya dengan suami itu kalau dapat orderan rumah sakit itu kalau bisa harus dibawa, maupun itu macet mau gimana, karena itu orderan kemanusiaan. Iya, betul. Gitu. Ibarat kita mencari pahala di situlah. Gitu. Iya, jadi pernah suatu hari itu saya ketemu anak kecil yang pakai kursi roda juga gitu. Dia naik ke mobil karena ya yang tadi saya bilang, saya kalau dapat kursi roda ya saya refleks langsung kursi rodanya dulu saya masukin, dan saya tanpa melihat pasiennya itu kan, dia dihamili orang tua. Pas nyampe turun di kosannya itu, dia dari luar kota ngekos terpaksa karena harus mundar-mandir rumah sakit Cipto daripada ongkos banyak kan. Ya udah pas turun itu yang tadinya saya biasa ya pas turun kursi roda ngelihat maaf ya jadi dijahit di sini. Itu kayaknya umurnya nggak tahu, pokoknya sekitar SD ya, jahit sini silang. Itu bener-bener yang saya tuh langsung merinding, yang tadinya mau nangis tapi kan kita nggak mau nangis nggak enak, takutnya nanti dia jadi down ya anak itu. Jadi kadang saya jadi menahan gitu, ih adek semangat ya, semangat terus gitu, nanti sekolahnya biar pinter, ini ujian harus dihadapi. Adek sebagai contoh saya untuk saya tetap berjuang, adek aja berjuang gimana saya nggak bisa berjuang gitu.
aduh jadi sedih nih. Mengingatnya gitu. Jadi pengalaman sih ya gitulah. Bang itu pernah ya. Oke. Jadi waktu itu pakai tongkat kruk. Jadi pakai yang ada tongkatnya itu. Oke. Nah, saya dapat customer itu, terus saya lihat customernya pakai tongkat kruk itu. Terus saya sebenarnya awalnya bingung caranya nih gimana karena tongkat kruk itu kan agak panjang ya. Oke. Nah, tapi saya tetap bantu customer tersebut karena saya merasa sama-sama disabilitas nih gitu. Hanya variasinya aja yang berbeda. Jadi saya bilang, customernya bilang tongkatnya tolong dibawa pelan-pelan, terus akhirnya saya membantu si customer itu buat naik motor, jadi agak sedikit mengangkat dia sampai ke bagian jok belakang. Terus saya bilang, saya komunikasinya secara verbal tapi pelan-pelan, sudah siap gitu. Saya bilang, saya tunarungu nih gitu, saya juga bagian disabilitas. Dia, oh iya nggak apa-apa gitu. Akhirnya saya bawa tongkat kruknya ini di depan. Jadi saya bawa di depan, saya sambil ngegas juga kan. Jadi tapi saya agak pelan-pelan gitu, karena kan satu tangan saya pegang buat tongkat kruk gitu. Sebenarnya saya agak nahan ya duduknya karena agak makan tempat kan gitu. Nah setelah sampai tempat tujuan, terus saya bantu, terus dia cuma bilang melambangkan jempol kayak gini gitu. Makasih, terus ternyata dia bisa bahasa isyarat juga. Nah, terus dia bisa nge-reply-nya juga sama-sama gitu. Jadi beberapa memang sudah ada yang bisa bahasa isyarat. Oke. Tapi terus dia lumayan nih ngasih tip ke saya. Terus saya bilang, aduh nggak usah Pak, nggak apa-apa untuk beli minum, untuk beli kopi kayak gitu, atau buat makan. Terus mungkin bisa beli cemilan dan yang lainnya. Keren. Kamu hebat gitu. Dia bilang ke saya kayak gitu. Tolong jaga nanti penglihatannya, patuhi peraturan lalu lintas kayak gitu. Malah dia ngasih tahu saya bilang amin, terima kasih Pak. Dari tadi saya udah ngeliatin Filipus ini dengan bahasa isyaratnya. Tolong dong Neng diajarin Bang, tadi belajar sama Bang Bul, salah mulu. Bukan, ya Allah, saya lagi aja salahin. Bang Bul, ini nih yang mau Neng kasih tahu. Bang Bul belajar itu 3 bahasa ajaib deh, biar terbiasa. Oh, tiga bahasa itu, maaf, tolong, terima kasih, sama love you. Love you. Itu kan part dulu. Terima kasih aja. Maaf. Oke, jadi maaf isyaratnya kayak gini. Maaf. Mantannya harus gini. Maaf. Ini maaf ya. Ekspresinya kalau kayak gitu jadi nggak sesuai, kayak orang ngerasa bersalah atau kayak gini kali ekspresinya. Maaf, jadi benar-benar tulus minta maafnya. Harus imut ya? Harus ekspresif. Tolong jadiin stiker. Gitu ya. Kalau tolong kayak gini, nah tolong. Minta tolong kayak gitu. Gini. Tolong. Jadi kayak angka 2, terus sini. tengahnya jari tengahnya ditaruh di bahu kanan. Tolong. Terima kasih tadi gitu. Tolong. Nah, kayak gitu. Oh, gini. Terima kasih. Oh, ya, terima terima kasihnya kasih. kayak gini. Sama-sama. Nah, nanti reply-nya sebalasannya sama-sama. Tahu dari mana nih Bang Bulbul? Jadi Bang Bul, Buset. Oh, buset. Nah, caranya kayak gitu, Bang. jadi udah hafal nih. Udah. Maaf. Tolong, minta tolong. Terima kasih. Balasnya sama-sama. Nah, contohnya nih. Contoh. Terima kasih. Sama-sama kayak gimana? Kalau kayak gitu tadi Spiderman nih. Ya bener Bang, isyaratnya Spiderman kayak gitu. Sama-sama. Coba lagi. Apa? Neng. Terima kasih. Terima kasih, balasnya. Nah, kayak gitu. Gini, Bang Bul gini gimana? Iya.
Ya deh. Ya, terus ini salam satu aspal. Salam satu aspal. Salam satu aspal. Coba lagi diulangin. Salam satu. Ya. Coba lagi Bang. Salam satu. Nah, ya mantap. Coba lagi. Gitu Neng Sayati. Jadi gimana Neng, Bang Filipus dan Mbak Oni? Iya, tumben nih hari ini Bang Bul keren banget bawa dua orang yang memang punya sosok inspiratif banget. Iya dong. Dari yang tadi kita berjalan ceritanya tuh ngebuat Neng sadar bahwa kita harus tetap semangat menjalani hidup. Ya kan Bang, apalagi dengan ceritanya Filipus ini loh. Kirain apalagi sama Abang Neng. Tapi emang Bang Filipus ini dan Mbak Oni juga sangat-sangat menginspiratif kita. Sangat-sangat inspiratif dan menginspirasi kita dan driver-driver yang lainnya. Gitu maksud saya, Neng. Pokoknya luar biasa. Walaupun berkebutuhan khusus ya Bang Bul ya, tapi tetap semangat walaupun pekerjaannya ini penuh dengan komunikasi, berarti kan banyak tantangan ya. Benar. Tapi dengan adanya fitur-fitur Gojek juga jadinya memudahkan dari mitra dan customer. Tepuk tangan. Terima kasih ya sudah mampir ke warungnya Neng gitu ya. Sama-sama. Ya, sudah mau main-main ke sini membawa cerita-cerita yang penuh haru biru. Haru biru kadang-kadang juga kita ini. Aman. Haru biru ya, bukan tenda biru ya. Iya benar, haru biru. Gitu. Pokoknya jangan bosan-bosan ya main ke sini gitu. Tadi tuh Bang Bul udah semangat banget suruh Neng bikinin minuman yang banyak yang spesial untuk tamu hari ini. Ternyata tamunya bener-bener spesial Bang Bul ya. Kayak karena udah datang ke orang Neng seperti biasa semua harus meninggalkan jejak ya Bang Bul. Benar. Jadi bisa menempelkan udah stiker bawa keluarganya nih ke sini. Mana stikernya? Stikernya. Ada ditodong. Aku ada dua. Wih keren. Mungkin ada. Satu ini buat saya, Mbak. Oh enggak. Buat ini dong, buat warung Neng dong. Buat Neng. Buat warung Neng. Bawa kan? Lupa. Oke. Mana? Ada tempel di sini ya. Wow. Langsung aja yuk kalian, langsung aja. Langsung aja kita. Langsung kita tempel. Di sini tempelnya. Tempatnya Boleh di situ. sebelah sini. Boleh di mana aja? Di Boleh, atas? boleh di mana aja Apa di sini? bebas. Ya. Di sini Bang Philip. Lucu terus. Sekarang ya Mbak Oni sekarang silakan Mbak Oni. Aduh di mana nih anunya ya? Atas bawah, samping. Di atas aja. Ada terus. Dari sini boleh. Lucu. Bang Filipus komedian. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Filipus dan Mbak Oni dan kakak-kakak. Sama. Terima kasih juga yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalain loncengnya dan jangan lupa main-main ke Kemana? ke TikTok kita dong. Iya bener banget, TikTok Gojek kita tuh Merah udah Putih. rame tuh Bang Bul. Aku udah follow. Keren. Dong, harus ikutan Mbak Oni dong semua follow. Jadi Follow dan di like semuanya. Oke, ingat Jack, yang ada hanya tantangan bukan batasan. Salam satu aspal. Ngobrol tambah ilmu. Kocak dan seru.